Perkenalkan, saya Abdul Syukur dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa IAIN Pontianak Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2021. Baiklah, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan model pembelajaran PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah baik semuanya. Hari ini kita belajar menyambung pelajaran yang lalu, materi kelas 5. Masih dalam pelajaran kelima, Nabi Allah idolaku, jelas Rasul Allah idolaku. Nah, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Tujuan berdoa ini kenapa? Supaya kita mendapatkan barokah, mudah menerima pelajaran, kemudian kita Allah SWT mudahkan nanti mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, boleh Faiz? Baik. Ya, semuanya kita berdoa. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fil sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang baik, sudah kita baca doa tadi. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan
dada kita dibukakan oleh Allah, hati kita, pikiran kita agar mudah menerima pelajaran dan juga kita Allah berikan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Absen. Nama-namanya siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aditya. Siapa lagi? Nurul. Berapa orang? Berapa orang? Bapak dan anak. Oh, 4 orang. Ya. Ya sudah. Nah, ini kehadiran. Baik, harinya selanjutnya kita Bapak ingin minta yang semangat. Nah, semangatnya yang menggebu-gebu. Kita tepuk tangan, tepuk anak soleh dulu. Semuanya biar semangat, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, guru-guru dihormati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Iya, semangat. Nah, semangat yang menggebu-gebu, semangat belajar. Kemudian dengan muka yang ceria. Ya, semuanya dengan senyuman. Silakan senyum. Ayo senyum. Ya, senyum yang manis supaya bila hati kita plong, pikiran kita plong, tenang dengan senyuman, maka Allah akan berikan rahmatnya. Bila muka kita murung, kayak orang kelaparan, nah maka semangatnya ini turun semangatnya. Maka diharapkan bagaimana belajar kita dengan penuh semangat, muka ceria dengan senyuman. Oke? Nah baik. Dalam pelajaran kita hari ini membahas tentang Rasul Allah idolaku. Memasuki tema subtema kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ingat pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, sekarang kita masuk submateri yang ketiga, Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelumnya Bapak ingin tanya, ada yang sudah tahu siapa Nabi Ilyas? Iya. Atau sudah pernah belajar atau buka-buka novel atau buka-buka buku-buku tentang nabi-nabi? Oke, sudah ada lah. Nah, tapi agak lupa-lupa sedikit. Nah, nanti akan kita pelajari tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Siapa itu Nabi Ilyas? Bagaimana dakwah beliau menghadapi umat untuk menyebarkan agama tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya di sini adalah tujuan pembelajaran ini nanti kita menggunakan metode PBL. Nah, PBL itu problem based learning. Bagaimana nanti kalian akan menyimak video. Nah, tujuan belajarnya adalah setelah mempelajari pembelajaran ini agar siswa kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan baik. Kemudian yang kedua, dapat mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu maksudnya menerapkan. Nah, mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Pada kehidupan kita, perilaku, sifat yang ada pada Nabi Ilyas itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang diharapkan. Nah, kemudian dalam pelajaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini, jadi nabi-nabi itu, jumlah nabi itu ada 124.000 teman nabi. Jadi nabi banyak,
124.000. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW 124.000 jumlahnya. Sedangkan jumlah Rasul 313. Nah dikit ya. Rasul hanya 313, sedangkan Nabi 124.000. Ada Nabi saja, ada juga Nabi sekaligus Rasul. Tidak semuanya Nabi itu Rasul. Ada hanya sebagai Nabi, tapi ada juga yang Nabi dan Rasul. Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah Nabi dan Rasul, khataman Nabiyyin, penutup para Nabi dan para Rasul. Nah, bagaimana dalam mempelajari kisah Nabi, kisah Rasul Allah ini, nah supaya kita nanti semakin mendekatkan kecintaan kita kepada Allah, cinta kepada terutama Rasul Allah. Karena kita sangat beruntung memiliki iman, memiliki agama yang sudah Allah wariskan dari orang tua kita. Senang tidak? Senang tidak kita memiliki agama? Senang. Kita bersyukur benar. Kita bersyukur, sangat bersyukur sekali karena kita memiliki iman, memiliki Islam. Coba orang-orang dulu, mereka mendapatkan agama itu dengan perjuangan. Contoh sahabat-sahabat Nabi, ada mereka ini yang dicambuk, dikurung, diusir, ditelanjangi. Nah, ada sahabat Nabi itu yang ditelanjangi, bajunya tidak ada lagi, keluar rumah tanpa baju. Kenapa? Karena ketahuan masuk agama Islam. Ada sahabat Nabi yang mereka ini dipanggang di atas api sampai melupas kulit-kulitnya, lemak-lemaknya jatuh di tetesan ke bawah sampai memadamkan api tadi karena lemak-lemak ini kulitnya tadi kebakar. Sahabat Nabi. Ada lagi sahabat Nabi yang mereka yang dilempar ke dalam air mendidih. Nah, Yasir dan istrinya, sahabat Nabi dan lain-lain. Bahkan ada lagi sahabat Nabi Ashabiyah, istri sahabat yang mereka ini ditombak dari kemaluannya sampai tembus kepalanya. Itu mereka dulu mendapatkan iman, mendapatkan agama dengan perjuangan. Nah, sedangkan kita tanpa ada perjuangan sudah lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Nah, makanya kita perlu perjuangan. Dan perjuangan itu gimana? Kita lestarikan agama yang sudah ada pada diri kita. Semuanya ingin masuk surga? Ya, semuanya ingin masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan yang panjang. Dunia ini singkat, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Bagaimanapun sengsaranya di dunia akan ada akhirnya. Bagaimana bahagia di dunia akan ada akhirnya. Tapi kalau di akhirat sengsara selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya. Nah, oleh karena itu kita bagaimana hari ini tetap selalu semangat bagaimana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman, meningkatkan amal kita agar kita masuk orang yang bertakwa. Nah, lalu kita akan belajar memasuki pada kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Bapak ingin membagi kelompok. Nah, kelompok jumlahnya ada, ini kan ada kloter 1, kloter 2. Jadi hari ini kloter yang pertama. Jadi karena orangnya hanya 14 orang, jadi akan kita bagi 3. Kita bagi 3, 1, 2, 3, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 3. Dan sekarang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Di belakang kelompok 2, kelompok 3 di sini. Dan sekarang kelompok yang sering tunjuk, kelompok 1 sebelah sini langsung di berhadapan-hadapan. Meja ini diatur. Dan sekarang. Kelompok 3 Di sini.
Ya sudah, kelompok 1, kelompok 2, 3. Ya. Nah, perhatikan sebelum kita masuki materi yang akan kita diskusikan, aku menyampaikan dulu pengantar. Apa yang ingin sampaikan pengantarnya dulu? Ya, lihat di layar, semuanya lihat di layar. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, di sini ada penjelasan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 123. Nah, kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ilaihi lasanal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya iya. Jadi dalam surah As-Saffat ayat 123 ini bahwasanya sesungguhnya Ilyas alaihissalam benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Nah, terus Nabi Ilyas ini adalah keturunan dari Nabi Harun yang mana diutus untuk kaum Bani Israel. Nah, sama seperti nabi-nabi yang lain untuk Nabi Bani Israel. Yaitu apa? Nabi Ilyas ini memperingatkan kaumnya yang durhaka karena mereka ini menyembah patung. Mereka kafir kepada Allah Taala. Nah, akhirnya apa? Singkat cerita, karena mereka ini durhaka, Allah turunkan musibah bala, yaitu kekeringan. Nah, kemudian setelah lama-lama akhirnya mereka sadar, lalu Allah kabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas berdoa dikabulkan, yaitu turunkan hujan. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama dengarkan, simak video pembelajaran tentang materi. Silakan disimak. Nanti akan ada videonya. Nabi Ilyas salah Ilyas.
Iya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita tadi sudah menyimak video yang mengisahkan tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sekarang dari video yang kita tayangkan tadi mungkin ada di benak kita, ada di benak kalian. Apa yuk? Nah, ada permasalahan-permasalahan yang akan kita angkat, yaitu siapa Nabi Ilyas, kemudian bagaimana dakwah beliau kepada umatnya, kemudian apa perilaku yang bisa kita ambil dari sifat Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, nanti ini Bapak beri tugas kepada kalian untuk berdiskusi mengenai materi yang sudah kita simak tadi. Nah, untuk kelompok 1 yaitu menjelaskan tentang profil Nabi Ilyas alaihissalam. Kelompok 2 menjelaskan kisah Nabi Ilyas alaihissalam dalam mendakwahi umatnya. Kelompok 3 sifat terpuji Nabi Ilyas alaihissalam yang bisa kita teladani. Nah, jadi tugas kalian adalah berdiskusi masuk di kelompok 1 siapa Nabi Ilyas. Secara singkat, jangan terlalu panjang, singkat saja. Kelompok 2 kisah Nabi Ilyas dalam mendakwahi umatnya bagaimana? Jelaskan, menyenangkan, tidak menyenangkan, jelaskan. Kemudian kelompok 3 sifat terpuji Nabi Ilyas apa? Oke? Ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Semuanya paham kan? Ya, silakan tulis. Singkat, padat, jangan terlalu panjang. Nanti akan kita presentasikan maju ke depan masing-masing kelompok. Kelompok 1 maju membacakan hasil dari diskusinya. Silakan, waktu Bapak beri 10 menit untuk menulis. Boleh. Oke. Ya, silakan diskusi silakan. Nama anggota kelompok tulis. Jangan lupa nama kelompoknya. Singkat saja.
Waktu tinggal 5 menit. Anak namanya lahirnya di mana? Satu dia pendek jalan. Ya silakan kelompoknya yang siap maju ke depan. Jangan terlalu panjang, singkat padat. Singkat aja. Nah, oke, nah, habis waktunya habis. Seadanya ya. Waktunya habis. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 kita pegang dulu. Kelompok 1. Kelompok 3 menyimak hasil dari silakan. Oke, jangan. Saya dari kelompok 1 membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan. Ilyas diutus kepada penduduk Baalbek sebelah barat kota Damaskus. Ia mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap patung yang mereka namakan Baal. Jadi kelompok 1 ini menjelaskan tentang siapakah Nabi Ilyas alaihissalam, profil Nabi Ilyas. Nah dari sini kelompok 2, kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyanggah dari kelompok 1? Nah jadi kelompok 1 ini menjelaskan bahwa Nabi Ilyas ini adalah beliau dilahirkan di Damaskus, sekarang disebut dengan Libanon Timur. Nah, beliau ini mengajak untuk kaumnya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 maju kan? Silakan dibacakan. Silakan.
kelompok 2 menjelaskan? Belum. Yaitu beliau Nabi Ilyas ini pada usia 35 tahun diminta beliau diangkat menjadi rasul, mengajak pada Bani Israel kembali kepada Allah. Karena kan penduduk orang Bani Israel itu mereka menyembah patung berhala. Nah, penduduk itu diciptakan telah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kelompok 1, kelompok 2, ada yang pertanyaan? Ada? Nah, baik, silakan kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kembali ke kelompok 3. Maju, kelompok 3. Ini menceritakan tentang kepribadian Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, beliau ini selalu taat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, menolak orang yang sedang keabsahan, bertakwa kepada Allah. Ya, silakan nomor 1, nomor 2. Ada yang ingin menyanggah dari pernyataan nomor 3? Ya, kalau tidak ada, silakan kembali ke kelompoknya. Oke, karena kita sudah selesai mendiskusikan, mempresentasikan hasil diskusi kalian, mari kita sama-sama simpulkan. Nah, simpulkan dari ketiga hasil diskusi yang disampaikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mari kita diskusikan. Setiap hari kita simpulkan. Pertama apa yuk? Dari kisah Nabi Ilyas tadi. Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Pertama apa yuk? Nabi Ilyas tadi apa tadi? Nabi Ilyas adalah dilahirkan di mana tadi dilahirkan? Nah, di Lebanon, di daerah Lebanon Timur. Dulunya dikenal dengan Damaskus. Nah, kemudian apa lagi? Bagaimana tanggapan kaumnya? Tanggapan kaumnya bagaimana? Halo? Tanggapan kaum Nabi Ilyas menyenangkan apa tidak menyenangkan? Menyenangkan. Mereka taatkah adakah? Taat. Sebagian ada yang tidak taat. Nah, akhirnya mereka menentang Nabi Ilyas. Namun Nabi Ilyas tetap sabar walaupun umatnya ini kadang tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Allah. Namun tetap Nabi Ilyas mendoakan, tetap sabar, tetap mendoakan kepada kaumnya supaya kembali ke jalan yang benar. Akhirnya apa? Nah, Allah turunkan hujan yang sebelumnya kemarau panjang 3 tahun. Tapi dengan kesabaran Nabi Ilyas, dengan doa Nabi Ilyas, mereka diampuni oleh Allah SWT. Nah, yang bisa kita ambil, kita ambil hikmahnya, kita ambil keteladanannya adalah 1. Pertama, kita harus apa yuk? Nah, tetap takwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, kita harus sabar, kemudian mendoakan bila ada teman kita, ada perilaku teman kita yang tidak menyenangkan, bagaimana sikap kita? Nah, jangan emosi, jangan membalas. Kalau di awal kita mengejek, jangan diejek juga, jangan dibalas, tapi kita sabar dan mendoakan. Nah, kemudian yang terakhir, apabila ada musibah, apabila ada kawan kita yang musibah,
Nah, kita menolong, membantu, jangan malah mengusirkan, jangan malah mengejeknya, tapi kita bantu. Nah, ini bentuk keteladanan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, dan nanti pada pertemuan yang minggu akan datang, Bapak ingin memberikan tugas nanti dikerjakan di rumah pada halaman tadi. Nah, lihat di halaman. Nah, di halaman 58. Sampai 28 lah. Kerjakan di rumah nanti 1 sampai 10. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing, dikumpul pada pertemuan yang pertama. Halaman 59. Oke. Baik, marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa selesai belajar. Silakan. Ayo kita sama-sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu materi tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita mampu mengamalkan kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.